Pada 17 Oktober, Israel diserang besar-besaran tanpa peringatan dari Hamas. Pada saat itu, para pejabat Israel mengungkapkan bahwa setidaknya 900 orang tewas dalam serangan ini. 85 diantaranya adalah tentara, dan Hamas juga mengklaim bahwa mereka telah menyandera ratusan orang. Jumlah korban tewas dalam insiden ini merupakan yang tertinggi sejak Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Lalu mengapa korban Israel kali ini begitu besar? Karena dulu pola serangan Hamas sebagian besar adalah serangan roket dari koridor Gaza. Selain itu, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome yang terkenal di dunia, yang mampu menembak jatuh sebagian besar roket dan meminimalkan korban jiwa. Namun kali ini Hamas tidak hanya mengklaim telah meluncurkan 5.000 roket, tetapi juga melancarkan serangan serentak dari darat, laut, dan udara yang merupakan taktik 3 dimensi. Mereka menembakkan roket dan mengirimkan pasukan udara dan darat untuk menyerang 22 kota dan pangkalan militer Israel. Pada saat yang sama, mereka juga menyerang pangkalan pesisir Israel dari laut. Taktik serangan mendadak 3 dimensi ini membuat Israel dalam sekejap kewalahan untuk mencegahnya. Banyak korban jiwa sehingga invasi tersebut disebut juga dengan insiden 911 Israel. Israel adalah negara dengan kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Setelah itu, Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangan balik yang kuat di Gaza. Mereka memutus aliran air, listrik, dan makanan di Gaza. Pemerintah AS juga segera mengumumkan dukungannya terhadap kontraterorisme Israel dan akan memberikan dukungan tambahan kepada Israel. Kelompok tempur kapal induk tercanggih USS Ford di Amerika Serikat pun bergegas ke Mediterania Timur untuk mendukung Israel. Invasi Hamas telah menimbulkan kemarahan besar di seluruh Israel. Ini membuat mantan Perdana Menteri Israel Bennett yang baru saja mengundurkan diri tahun lalu bergabung dalam pasukan untuk mempersiapkan perang. Pria berusia 75 tahun itu juga ikut wajib militer bersama kedua cucunya dan memungut senapan bersama-sama membela keluarga dan negara. Ada juga sejumlah besar warga Israel yang tinggal di luar negeri yang juga telah membeli tiket pesawat untuk pulang, bersiap untuk ikut berperang demi negara dan kerabatnya. Sebagian orang yang tidak bisa pergi ke medan perang bergegas ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Dapat diprediksi bahwa jumlah korban dalam perang ini akan terus meningkat. Namun ada beberapa pertanyaan yang sangat kritis yang perlu kita tanyakan. Pertanyaan pertama, mengapa Israel berhasil diserang? Para pejabat Israel mengaku mereka ditipu oleh Hamas. Hamas menggunakan perang intelijen untuk menciptakan kesan bahwa Hamas sibuk mengembangkan perekonomian dan mengizinkan orang-orang di koridor Gaza untuk bekerja dan menghasilkan uang di Israel. Hal ini menyebabkan Israel salah menilai. Tindakan ekonomi lunak memperlihatkan seolah-olah Hamas tidak mau berperang atau bersiap berperang. Tanpa diduga, saat yang sama Hamas secara diam-diam melatih 1.000 militan. Sesungguhnya, Israel telah memantaunya, namun tidak menganggapnya serius. Apalagi operasi ini sangat rahasia, bahkan banyak pemimpin Hamas juga tidak mengetahuinya sebelumnya. Hal ini juga menghalangi Israel untuk memperoleh informasi yang relevan sebelum serangan. Akibatnya, terjadi kesalahan penilaian yang serius dan serangan diam-diam pun berhasil. Logikanya, bahwa operasi militer skala besar ini pasti akan melibatkan pengerahan personel dan senjata dalam skala besar. Jika Israel memang melihat pengerahan militer dalam skala besar, apakah mereka akan menganggap enteng? Ini seharusnya tidak. Apalagi unit intelijen Israel Mossad tidak hanya merupakan badan intelijen terkuat di Timur Tengah, tetapi juga memiliki kerjasama intelijen dengan Amerika Serikat. Jadi apakah Israel tidak mempunyai informasi mengenai serangan-serangan ini? Atau akankah sistem intelijen dan sistem peringatan dini pertahanan nasional mereka disusupi oleh mata-mata atau disusupi oleh peretas? Poin ini memerlukan pengamatan lebih lanjut. Pertanyaan kedua, mengapa Hamas berani menyerang Israel? Saat ini, Hamas belum memberikan pernyataan resmi secara resmi.
Namun sebagian besar penilaian pihak luar meyakini bahwa Hamas ingin mencegah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Seperti kita ketahui bersama, Israel yang menganut agama Yudaisme dan negara-negara Arab yang menganut Islam seringkali mengalami konflik dan beberapa kali berperang. Namun sejak Trump menjabat, Amerika Serikat telah mendorong rekonsiliasi antara Israel dan negara-negara tetangga Arab. Khususnya Arab Saudi dan Israel sedang melakukan pembicaraan damai untuk menormalisasi hubungan kedua pihak. Namun bisa dibayangkan bahwa Arab Saudi di masa lalu mendanai Hamas untuk menyerang Israel. Bagi Hamas, jika Israel dan Arab Saudi berdamai, bukankah Hamas akan sia-sia? Bukankah itu berarti mereka tidak akan punya uang dan makanan? Oleh karena itu, Hamas sama sekali tidak ingin Arab Saudi berdamai dengan Israel. Alasan ketiga, Hamas terlibat dalam perselisihan internal dengan faksi Fatah yang berkuasa di Palestina, bersaing memperebutkan kepemimpinan. Palestina sekarang diperintah oleh Fatah, Organisasi Pembebasan Palestina. Fatah menganjurkan pembentukan negara Palestina melalui negosiasi damai, dan pada saat yang sama, sebisa mungkin menganjurkan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Namun Hamas tidak sependapat. Hamas menganjurkan penggunaan cara militer untuk melenyapkan Israel, sehingga membuat dua faksi besar di Palestina konflik berkepanjangan. Kali ini Hamas kemungkinan besar berharap untuk mendapatkan pengakuan dari lebih banyak warga Palestina dan dukungan dari negara-negara Arab lainnya dengan memberikan dampak buruk terhadap Israel. Dengan cara ini, selangkah demi selangkah Fatah akan tersingkirkan dan mereka akan menjadi pemimpin Palestina. Pertanyaan keempat, mengapa Hamas berani menggunakan risiko korban kecil untuk mendapatkan keuntungan besar? Apakah mereka tidak takut mati? Mengapa Hamas mengambil risiko besar itu dan mengambil risiko korban kecil untuk memenangkan keuntungan besar? Seperti kita ketahui bersama, meskipun Hamas memiliki tindakan radikal, kekuatan bersenjata sebenarnya diperkirakan hanya sekitar 10.000 orang dan masih merupakan milisi yang terlatih secara informal. Mereka hanya membawa senjata ringan di tangan. Bagaimana dengan Israel? Israel menerapkan wajib militer universal. Kekuatan saat ini adalah 176.000 tentara dan terdapat 440.000 tentara cadangan. Pasukan ini telah menerima pelatihan formal yang ketat. Jadi dengan mengambil langkah besar untuk menyerang Israel, bukankah Hamas tidak takut mencari kematian dan dihancurkan oleh kelompok tersebut? Ada misteri di baliknya. Selain negara-negara Timur Tengah yang membenci Israel, pendukung keuangan terbesar di belakang Hamas adalah Iran. Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Iran menyediakan sekitar 1 miliar US dollar setiap tahun untuk mendanai Hamas, Hizbullah Lebanon, dan organisasi teroris lainnya. Hamas bisa mendapatkan sekitar 100 juta dolar AS serta berbagai senjata dan pelatihan militer. Wall Street Journal pertama kali mengungkapkan bahwa serangan ini memang didukung oleh Iran di balik layar. Pasukan Revolusi Islam Iran telah bekerja sama dengan Hamas sejak Agustus untuk merencanakan invasi melalui laut, darat, dan udara. Para pejabat AS belum mengonfirmasi apakah Iran secara langsung menghasut insiden ini. Namun Hamas mengatakan kepada BBC, tindakan ini merupakan dukungan langsung Iran terhadap Hamas. Mereka ingin mendukung para pejuang untuk membebaskan Palestina, dan Presiden Iran Raisi memang melakukan hal tersebut. Selain Hamas melancarkan serangan, dia memanggil pemimpin Hamas mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan kata lain, serangan ini hampir bisa dikatakan sebagai serangan Iran terhadap Israel dari seberang gunung. Semua orang tahu bahwa Iran adalah negara yang paling membenci Israel, dan setiap hari mereka berteriak agar Israel lenyap dari muka bumi. Namun apakah Iran benar-benar berani menantang Israel? Tentu saja tidak, sebab ada pemain besar di belakang Israel, yaitu Amerika Serikat. Jadi mengapa kali ini Iran berani meminta adiknya, Hamas, untuk mengalahkan Israel di depan umum? Secara fakta ini, ada hubungannya dengan ada dua bos besar di balik Iran.
Bos pertama Iran adalah Rusia. Rusia telah menjadi sumber utama senjata Iran sejak era Soviet. Kerjasama militer dan teknis antara kedua belah pihak sangat erat. Namun kini Rusia terseret oleh perang di Ukraina. Rusia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghasut Iran agar menghajar Israel, adik kecil Amerika Serikat. Namun Iran dapat membuka medan perang baru di Timur Tengah untuk mengalihkan perhatian upaya militer dan mental Amerika Serikat guna mengurangi tekanan terhadap Rusia. Hal ini cukup menggembirakan bagi bos Putin. Masih ada bos besar Iran, yaitu Partai Komunis Tiongkok PKT, yang sepanjang hari senang menunjukkan jalan ke seluruh negara di dunia. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terpenting Iran dan pemasok utama senjata dan teknologi selama bertahun-tahun. Dan Tiongkok serta Iran selalu bekerja sama secara erat untuk berperang melawan Amerika Serikat. Dan jangan lupa, mengapa Meng Wanzhou dari Huawei dicari oleh Amerika Serikat? Pasalnya, Huawei melanggar larangan AS dan diam-diam membantu Tiongkok mengekspor teknologi komunikasi ke Iran. Oleh karena itu, Tiongkok dan Iran memang bisa dikatakan sebagai sahabat hidup dan mati. Apalagi Tiongkok dan Palestina juga sudah menjalin hubungan erat sejak lama. Sejak tahun 1960-an, Tiongkok sangat mendukung disintegrasi Israel dan pembentukan negara Palestina sebagai gantinya. Saat itu, Harian Rakyat Tiongkok juga memuat editorial yang mendukung perjuangan Palestina melawan imperialisme AS. Sederhananya, Tiongkok ingin menggunakan Palestina untuk menggantikan Israel dan membiarkan dirinya melakukan intervensi di Timur Tengah untuk mendapatkan pengaruh geopolitik. Berikut ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pada bulan Juni tahun ini, Xi Jinping bertemu dengan Presiden Palestina Abbas di Beijing dan menekankan harapannya untuk membantu Palestina mendirikan sebuah negara. Pada akhir Agustus lalu, Xi Jinping juga bertemu dengan Presiden Iran Raisi di Afrika Selatan. Kedua belah pihak menekankan perlunya memperkuat kerjasama strategis. Pada tanggal 5 Oktober, Wang Yi, Menteri Luar Negeri RRT, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taliban di Afghanistan. Hamas menginvasi Israel pada 7 Oktober, dan Taliban langsung menyatakan dukungannya secara terbuka. Taliban juga dikabarkan bersedia mengirimkan pasukan ke Israel untuk merebut Yerusalem. Meskipun Taliban kemudian membantah masalah ini, namun mengapa Taliban begitu mendukung invasi teroris Hamas dengan cara yang begitu mencolok? Apakah ada juga dukungan dan dorongan dari bos Tiongkok di balik ini? Sejujurnya, kita masih belum memiliki satupun bukti untuk menuduh Tiongkok sebagai dalang utama. Tapi kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari beberapa hal ini. Pertama, Tiongkok selalu menolak untuk mengutuk serangan teroris Hamas atau menyatakan simpati kepada Israel. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga ditanya sebanyak 16 kali oleh wartawan bahwa mengapa pihaknya tidak mengutuk Hamas. Meski ada warga Tiongkok yang terluka dan serangan gadis Tionghoa Israel diculik oleh Hamas, Tiongkok tidak mengutuk hal tersebut dan hal ini sungguh mencurigakan. Selain itu, pemimpin redaksi global Daily Tiongkok Hu Yijin juga secara terbuka memposting pesan yang memuji serangan Hamas. Katanya, Palestina harus membuat keributan besar untuk mematahkan pola yang ada di Timur Tengah. Ucapan Hu Yijin juga menunjukkan apa yang dipikirkan pejabat Tiongkok tersebut dengan harapan bahwa kekacauan di Timur Tengah akan memberikan Tiongkok lebih banyak pengaruh untuk mengubah tatanan internasional saat ini. Kedua, Tiongkok mengusulkan teori dua negara dan menganjurkan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Tiongkok ingin mendukung Palestina sebagai kaki tangan mereka untuk menekan Israel yang pro-Amerika, sehingga membangun pijakan di Timur Tengah untuk memperluas pengaruh komunis Tiongkok di negara-negara Arab dan membuka jalan untuk mengubah tatanan internasional. Ketiga, Hamas dilaporkan menggunakan peralatan Huawei untuk menghindari pengumpulan data intelijen Israel. Kali ini Hamas mampu sepenuhnya menghindari pengumpulan data intelijen Israel yang mengejutkan komunitas intelijen. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini
mungkin terkait dengan penggunaan peralatan Huawei yang disediakan oleh Tiongkok untuk Hamas. Mantan agen intelijen Inggris, Eamon Dean, juga mengungkapkan bahwa dalam 30 bulan terakhir, para pemimpin dan milisi Hamas telah menggunakan ponsel, tablet, dan komputer Huawei untuk menghindari pengawasan intelijen AS dan Israel. Saat ini kami belum bisa memastikan kebenaran berita ini. Namun Huawei memang merupakan badan komunikasi militer dan intelijen semi-resmi Tiongkok. Jadi tidak dapat mengesampingkan bahwa Huawei telah memberi Hamas peralatan komunikasi rahasia yang dibuat khusus dan belum dikenal di Eropa dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Keempat, jika Israel dan Palestina memulai perang, hal itu akan menguntungkan bagi masuknya Tiongkok ke Selat Taiwan. Logikanya sangat sederhana. Xi Jinping awalnya berencana bekerja sama dengan Putin untuk menciptakan perubahan besar yang belum pernah terlihat dalam 1 abad. Jika tindakan Rusia di Ukraina berhasil menahan kekuatan Eropa, Amerika, dan NATO, maka Tiongkok mungkin akan melancarkan perang di Selat Taiwan dan menyerang Taiwan. Kini Tiongkok menggunakan 2 perang dari timur dan barat untuk melemahkan kekuatan Amerika. Keduanya saling mendukung. Namun ada hal yang tidak diduga. Putin telah terseret oleh pertempuran sengit di Ukraina yang telah melumpuhkan kekuatan militer dan ekonomi Rusia. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok menghasut Iran untuk menghasut Hamas, Hizbullah, dan organisasi teroris lainnya untuk mengepung Israel di Timur Tengah agar dapat membuka medan perang ketiga. Karena Israel adalah sekutu penting yang harus diselamatkan oleh Amerika Serikat. Jika perang Israel-Palestina benar-benar pecah, maka hal ini pasti akan memecahkan kekuatan militer Amerika Serikat dan menghabiskan persediaan senjatanya. Hal ini dapat mengurangi tekanan perang terhadap Rusia. Selain itu, Amerika Serikat mengekspor senjata dan peralatan dalam jumlah besar untuk membantu Ukraina, yang menyebabkan pengiriman pesanan pembelian senjata senilai 19 miliar US dollar Taiwan tertunda. Jika Amerika Serikat terus mengekspor lebih banyak senjata dan amunisi untuk membantu Israel, peningkatan dan penambahan senjata Taiwan pasti akan sangat terpengaruh dan kesiapan tempur serta pertahanan Taiwan akan terpengaruh. Jadi bagi Tiongkok, hal itu sama saja dengan melemahkan kekuatan perlawanan Taiwan dan Amerika Serikat yang akan lebih menguntungkan bagi penggunaan pasukan Tiongkok di Selat Taiwan. Tentu saja, kami tidak mengatakan bahwa jika terjadi perang antara Israel dan Palestina, Tiongkok akan segera mengirimkan pasukan. Belum tentu. Karena Tiongkok mungkin tidak memiliki cukup peluang untuk menang saat ini. Namun selama Amerika Serikat tidak dapat menambah persenjataan Taiwan dan meningkatkan tingkat pertahanan Taiwan dalam 2 tahun ke depan, prospeknya akan cerah bagi Tiongkok. Oleh karena itu, jika dilihat dari petunjuk-petunjuk ini, kita harus curiga bahwa Tiongkok mungkin memang pihak yang paling bertanggung jawab di balik konflik Israel-Palestina. Karena meskipun perang ini terjadi jauh di Timur Tengah, Tiongkok mungkin adalah pihak yang paling diuntungkan. Hal ini juga dapat membuat Tiongkok menunggu kesempatan untuk melancarkan perang lagi. Melalui 3 perang di Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, Amerika Serikat akan kehabisan tenaga. PKT akan memiliki peluang untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam 1 pukulan dan bahkan mengambil Taiwan. Oleh karena itu, ada beberapa peringatan yang perlu diperhatikan. Pertama, Amerika Serikat harus mewaspadai apakah akan ada serangan teroris di negara Amerika. Karena Ukraina, Israel, dan Taiwan kini menjadi sekutu utama yang harus diselamatkan oleh Amerika Serikat. Jika serangan udara terjadi di Amerika, opini publik Amerika pasti akan menekan pemerintah untuk fokus pada keamanan masyarakat dalam negeri dan menentang penggunaan pasukan untuk luar negeri. Dan tahun depan akan ada pemilihan umum di Amerika. Tahun ini, sehingga pemerintah AS dan kedua partai di Kongres kemungkinan besar harus mematuhi opini publik dan fokus pada keamanan dalam negeri. Ini adalah kabar baik bagi Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan mereka mempunyai rencana untuk menyerang Amerika Serikat. Kedua, Jepang juga harus waspada terhadap kemungkinan serangan teroris di negaranya.
Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Kini Jepang sedang aktif memperhatikan upaya pertahanan di Selat Taiwan dan perang di Ukraina. Namun jika serangan teroris terjadi di Jepang, maka opini publik Jepang pasti akan fokus pada urusan dalam negeri. Pada saat itu, untuk urusan luar akan sulit bagi Jepang untuk membantu. Demikian juga untuk mempertahankan Taiwan dan Selat Taiwan yang akan memberikan peluang lebih baik Tiongkok untuk memanfaatkan peluang ini. Ketiga, Taiwan harus waspada. Apakah Tiongkok akan melakukan lebih banyak aktivitas militer yang tidak biasa? Jika Timur Tengah benar-benar menjadi medan perang ketiga dan terjadi serangan teroris lagi di Amerika Serikat, maka Tiongkok kemungkinan besar akan memutuskan bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengirimkan pasukan untuk melakukan invasi. Untungnya sekarang sudah musim gugur. Angin musim timur laut yang menguat secara bertahap akan membuat Selat Taiwan berangin kencang, sehingga tidak kondusif bagi operasi lintas laut Tiongkok. Risiko Tiongkok mengirimkan pasukan akan sangat meningkat. Namun militer Taiwan tetap tidak bisa menganggap enteng hal ini. Hanya dengan mengharapkan sikap lunak dari musuh, mereka harus lebih gigih memberantas penipuan komunis Tiongkok yang telah berlangsung selama 1 abad. Sekian ulasan IT Indonesia kali ini. Salam.